Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai masih ada kaitannya dengan yang kemarin ya mengenai bab kodam. Ya, jadi memang manusia itu ya diciptakan oleh Allah itu merupakan makhluk yang lebih sempurna dari makhluk yang lain. Nah, jadi bahkan mungkin ya kalau kita memahami atau memahami sejarahnya itu, banyak makhluk-makhluk di luar manusia, kayak misal mereka kayak kodam-kodam atau kayak mungkin jin-jin di luar ya, yang mereka sangat tertarik. Jin kan itu juga ada 2 ya, ada jin muslim dan ada jin kafir ya. Jadi jin yang, beriman dan beribadah kepada Tuhan dan ada jin yang kafir. Nah, jadi biasanya kalau umat muslim sih ininya jin muslim ya, karena mereka juga beriman dan beribadah kepada Tuhan ya. Mereka ya sholat juga gitu kan, ya berdoa juga kepada Allah. Nah seperti itu ya. Jadi ya sama kayak kita manusia. Ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang dia di luar Islam gitu kan, ada yang eh, benar-benar menjalankan Islam dengan maksimal. Nah seperti itu, jin juga sama ya. Jadi kebanyakan dari mereka itu sebenarnya ini ya, mungkin bisa dikatakan iri dengan manusia karena, memang diciptakan itu lebih sempurna manusia, atau mungkin manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain kayak misal jin atau kodam, karena jin itu juga mereka tidak mempunyai badan secara fisik, tapi manusia itu mempunyai dua-duanya. Jadi mempunyai badan secara fisik atau badan materi dan juga mempunyai roh atau badan energi gitu kan. Jadi, kita bisa berinteraksi dengan, sesama manusia yang di alam manusia. Kita juga kalau kita punya energi yang kuat dan kemampuan yang cukup, kita bisa berinteraksi juga dengan mereka-mereka yang makhluk kasat mata. Nah, jadi kita bisa menembus dua-duanya. Dan kelebihan manusia itu diberikan piranti-piranti yang sangat banyak oleh Allah diciptakan ya. Makanya kita harus sering banyak-banyak bersyukur kita diciptakan sebagai manusia karena kita diberikan piranti-piranti yang sangat lengkap. Kalau kita mau mempelajari diri kita sendiri dan menggalinya. Nah, maka di dalam hadis juga dijelaskan barang siapa yang mengenal jati dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi kita mengenal Tuhan itu dari dalam ya, bukan dari luar diri kita. Dari dalam, dari hati kita. Iman itu kan juga ada di dalam hati. Ya kan, kita beriman itu kita meyakini adanya Tuhan dan mengakui kebesarannya dan kita mentaati perintahnya itu kan ada di dalam hati. Khusyuk itu juga ada di dalam hati ya, bukan di luar atau penampilan saja. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi ya, kodam itu kan banyak, ada kodam itu jenisnya dari leluhur ya, dari kodam leluhur yang berketurunan, jadi kalau bukan garis keturunannya itu nggak bisa. Nah, ada kodam dari pengisian ataupun dari amalan-amalan tertentu ya. Nah, terus selain itu kita manusia itu juga merupakan makhluk yang istimewa sebenarnya. Jadi kalau kita sering berpuasa, kita sering bertirakat, kita sering membersihkan hati dan pikiran kita sering mengolah diri kita, hati kita, mempertajam feeling kita ya, mempertajam rasa kita. Itu sebenarnya makhluk-makhluk di luar diri kita itu sangat tertarik ke kita manusia. Jadi makanya tidak heran orang-orang zaman dulu yang beliau-beliau itu ahli tirakat, ahli berpuasa, atau mungkin ya maaf ya melakukan tapa berata di suatu tempat tertentu yang dibimbing oleh gurunya. Nah, kayak Sunan-Sunan, para wali, Qadir Jalani juga beliau bertapa di ini gurun pasir ya, 23 tahun loh dibimbing gurunya. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka-mereka yang bisa suka melakukan itu ya dengan khusyuk itu biasanya akan disukai banyak kodam-kodam atau jin-jin yang lain di luar diri kita itu akan mendekat ke kita dan mereka akan tunduk ke kita
sebenarnya energinya itu lebih besar manusia daripada mereka, kalau kita mau mengolahnya. Nah, seperti itu ya, karena kita diberikan oleh Allah itu alat-alat yang sudah lengkap piranti-pirantinya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan bahas ini ya, ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu sudah menyatu dengan kodamnya. Nah, di sini kita bahas yang kodam dari leluhur ya, karena kan setiap kodam itu memang berbeda-beda. Ada yang dari leluhur ya, terus ada yang dari amalan-amalan tertentu, ada yang dari ini pengisian dari guru spiritual. Tapi biasanya dari beberapa hal itu yang paling setia itu adalah kodam dari leluhur kita. Ya, paling setia ya, menemani atau mendampingi kita. Kalau dari amalan biasanya selagi kita mengamalkan doa tertentu, selagi kita misal dengan wirid atau zikir kita setiap hari semakin sering itu semakin bagus. Semakin kita sering mengamalkan itu, maka energinya akan semakin kuat. Tapi kalau kita mengamalkannya cuma seminggu sekali, sebulan sekali, kayak kita punya HP aja jarang dicas, ya baterainya lowbat. Nah, seperti itu ya, sama juga. Nggak jauh beda dengan energi ya. Kalau kita nggak pernah ngecas, kita nggak pernah melatihnya, kita nggak pernah meningkatkannya, ya lama-lama ngedrop juga. Apalagi banyak penggunaan energi kita. Kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kita bahas ini ya, ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri seseorang itu mempunyai kodam leluhur yang sudah menyatu dengan diri kita? Ya, jadi kodam pendamping itu ada yang banyak cara untuk mendampingi ya. Ada yang pendampingan jarak jauh, hanya memantau saja. Itu tentunya ada faktor tertentu ya yang bisa membuat seperti itu. Ada yang dari jarak jauh, ada yang dari jarak dekat tetapi masih di luar diri kita. Dekat kayak misal di depan kita, samping kita, kanan kiri kita. Nah, itu ada jarak dekat. Ada yang sudah benar-benar sudah menyatu dengan diri kita atau sudah sinkronisasi, udah apa ya, sangat deket banget, udah menyatu masuk ke dalam diri kita. Nah, itu ciri-cirinya apa? Nah, yang pertama itu adalah biasanya orang-orang yang didampingi oleh kodam leluhur dan dia menyatu dengan diri kita ya. Jadi ini tujuan kodam leluhur mendampingi keturunannya itu nggak semuanya ya. Jadi hanya keturunan yang terpilih saja. Ya kayak misal nih orang tua kita punya anak 5 atau 6, itu nggak semuanya, paling hanya salah satu saja. Nah nanti anak kita ada berapa, nanti ya cuma ya yang terpilih aja, nggak semuanya itu didampingi ya. Jadi hanya yang terpilih dan itu biasanya mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Ya tentunya ya wadahnya harus kuat ya, harus yang besar dan kuat. Kalau nggak kuat ya nggak terpilih ya biasanya seperti itu. Mau cari wadah yang bagus itu. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu. Jadi keturunan yang terpilih nantilah yang bisa didampinginya. Nah seperti itu ya. Jadi nggak semuanya. Nah, ciri-cirinya itu biasanya kayak misalnya nih kita umurnya sekitar 40 atau 30 tahun misal ya, misalkan. Tapi kalau ngomong, kalau bersikap itu lebih dewasa dari usianya. Kayak misal usianya masih anak-anak atau masih remaja, tapi kok ngomongnya sudah kayak orang dewasa atau mungkin kayak orang tua gitu loh. Kayak udah umur 50 tahun, 60 tahun atau mungkin bahkan 70 ke atas. Jadi penuh dengan ini, kata-kata seperti orang dewasa, baik pun dalam berpikir ataupun dia bersikap, bersikap itu penuh dengan perhitungan, dalam berpikir juga harus hati-hati ya, hati-hati, teliti, waspada. Kalau orang dewasa kan seperti itu ya, nggak kayak anak muda yang gerusa-gerusu, yang tanpa perhitungan, yang tanpa mempertimbangkan efeknya bagaimana ke belakang gitu kan, hanya mengikuti emosi saja. Biasanya seperti itu kalau anak-anak muda zaman sekarang ya. Tapi kalau kita cara berpikir kita ataupun sikap kita itu bisa melebihi bahkan 2 kali lipat dari usia kita. Kayak usia kita 30, tapi sikap dan pikiran kita kayak usia di 50 ke atas. Jadi udah kayak orang tua gitu cara berpikir kita. Nah, itu salah satu ciri ya, kita kodam leluhur kita itu udah
menyatu dengan diri seseorang, kayak gitu ya. Jadi nggak hanya kita aja, kita juga bisa melihat orang lain kalau memang sama-sama energinya ada ya, jadi sama-sama punya kodam, kita bisa melihat, oh orang lain nih, dia ada kodam pendampingan, kodam dari leluhurnya. Nah dia sudah sinkron, sudah menyatu, nah kita bisa tahu nanti, kayak misal teman kita, atau tetangga, atau saudara kita, oh dia, ini begini, nah nanti bisa kita tahu dengan ciri-ciri ini ya. Ini sih, eee yang saya sampaikan itu hanya sebagian kecil aja ya, nggak semuanya. Ciri-cirinya itu sebenarnya banyak. Jadi kan nggak mungkin saya satu-satu gitu kan, hanya sebagian kecil aja beberapa di antaranya ya. Satu itu yang pertama itu memang cara berpikirnya atau bersikap dalam menghadapi suatu masalah kehidupan itu bisa lebih dewasa dari usia yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Sudah seperti kayak orang tua lah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu biasanya kalau, kodam leluhur udah menyatu dengan diri seseorang, biasanya, eee, dalam hal asmara atau percintaan atau jodoh itu biasanya agak kesulitan, agak lama, kayak gitu. Jadi kayak misal di usia 25, 30 udah menikah ataupun mungkin, masih seneng deket sama pasangannya, lawan jenisnya kayak misal cewek atau dengan cowok ya. Nah itu biasanya prosesnya agak lama dan nggak gampang cocok dengan orang lain ya. Jadi agak telat jodoh lah seperti itu biasanya. Nah, ini disebabkan karena apa ya, karena pengaruh, kodam itu karena, nggak cocok, sulit untuk menemukan orang yang cocok. Tapi kalau kodam leluhur itu sudah menentukan kapan dia mau menikahnya dan dengan orang yang seperti apa, jodohnya bagaimana, itu juga biasanya akan cepat ketemu dengan jodohnya yang sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, seperti itu ya. Nah, kan nanti kalau udah berumah tangga dengan, eee, orang tersebut yang sudah terpilih itu menjadi jodohnya, itu biasanya rumah tangganya akan lama, langgeng. Jadi nggak baru nikah setahun terus cerai, 2 tahun cerai, 3 tahun paling mentok cerai, itu enggak. Biasanya kalau ada seseorang pendampingan dari kodam leluhur itu bisa awet, jadi bisa harmonis, bisa apa namanya, lama, jadi bisa nggak gampang, masalahnya itu nggak terlalu banyak ini ya, yang membuat suatu perceraian itu enggak. Biasanya rumah tangganya tenang, tentrem, harmonis, awet. Nah, seperti itu biasanya. Kalau kodam leluhur ini sudah menentukan pilihannya yang cocok buat jodoh kita. Nah, seumpamanya ya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu biasanya kalau kodam pendamping itu sudah menyatu dengan diri seseorang, itu rezekinya akan semakin mudah. Jadi rezeki ya, jadi akan semakin mudah yang tadinya ngepas atau kekurangan, ya maaf ini buat makan atau buat apa kurang, buat kebutuhan, tapi, biasanya seiring berjalannya waktu itu akan semakin, dipermudah untuk mencari rezeki. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu yang, keempat ya, itu, kata-katanya itu biasanya yang keempat karena, sudah menyatu kodam dari leluhur itu kata-katanya penuh dengan kata-kata yang dewasa, bijaksana. Jadi penuh dengan nasihat-nasihat, dengan petuah-petuah yang bagus, dengan kata-kata yang luhur, dia mengarahkan seseorang untuk hal kebaikan. Jadi, kata-katanya itu penuh dengan bijaksana, apa, nasehat-nasehat dan petuah-petuah atau wejangan-wejangan yang, bagus buat orang lain. Jadi, apa namanya, ini, kayak orang tua gitu, bisa menasehati, "Mecang ini permasalahannya apa?" Kayak gitu. Dan kadang orang kalau terkadang ya bisa dia mengatakan sesuatu ke orang lain tuh bisa sadar dan bisa nggak sadar. Jadi tahu-tahu habis ngomong apa gitu, menyampaikan kata-kata, nasehat atau masukan atau petuah-petuah wejangan yang tinggi gitu, yang kayak orang tua zaman dulu gitu, leluhur kita. Itu kadang suka lupa, "Waduh, aku tadi ngomong apa ya? Tadi aku, ini ngobrol apa ya?" Kadang suka lupa.
karena biasanya tanpa sadar, jadi yang ngomong itu adalah kodam leluhurnya, kayak gitu. Tapi ada juga yang dengan sadar gitu kan, oh ngomong begini-begini. Ada juga yang nggak sadar karena kesadarannya itu dikendalikan oleh kodam leluhur dalam menyampaikan kata-kata yang bijak itu, yang bijaksana, yang penuh kedewasaan, yang nasihat-nasihat yang bagus atau ini petuah-petuah wejangan bimbingan yang bagus juga, itu biasanya suka lupa apa yang diomongin gitu, tapi ya nggak semuanya ya, seperti itu. Ada yang kesadaran penuh dan ada yang enggak, nah seperti itu. Nah itu yang ciri-ciri yang ini nomor 4. Nah ciri-ciri yang nomor 5 itu biasanya nih, kita harus hati-hati di sini, ciri-ciri nomor 5 itu kata-katanya, apa yang diucapkan, ada apa yang disampaikan, apa yang dikeluarkan itu biasanya sering menjadi suatu kenyataan. Nah, jadi ini kita harus hati-hati. Makanya kalau kita punya kodam pendamping, kita harus bisa mengendalikan emosi. Jadi kita jangan suka terpancing dengan situasi dan kondisi di luar diri kita yang bisa memancing emosi kita. Nah, jadi kata-katanya itu sering menjadi kenyataan, terutama kalau lagi marah. Nah, jadi kalau lagi marah, nah ini bahaya ya, hati-hati, kita harus benar-benar hati-hati. Kendalikan emosi kita. Kayak misal kita lagi dalam suatu perselisihan, kita lagi marah nih, terus menyampaikan sumpah serapahnya ke orang tersebut. Nah, itu biasanya kata-katanya sering menjadi kenyataan. Makanya di sini kita harus sangat hati-hati, jangan sampai kita marah terus kita mengeluarkan sumpah serapah kita ke orang lain dan akhirnya itu menjadi suatu kenyataan, kan kasihan ya. Jadi kita harus latihanlah belajar untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita supaya tidak mudah untuk marah. Nah, seperti itu kita sering berzikir, berwirid, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita dengan cara berpuasa juga itu untuk melatih emosi kita supaya terkendali. Ya, karena kalau orang yang seperti ini nih marah sampai dia mengucapkan sumpah serapahnya, itu seringnya itu menjadi kenyataan. Ya kan kasihan ya. Jadi ini ya. Ini di sini kita bukan mendahului kerso ya atau mendahului Tuhan, itu enggak. Karena memang itu ada energi dorongan. Dorongan yang mendorong sesuatu itu bisa terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini lain lagi ya. Jadi pemahamannya kita memang harus ada pondasi yang kuat, ya, keimanan yang kuat. Jadi kita nggak tergelincir. Jadi apa namanya, bahwa Allah kan juga memberikan sesuatu kan lewat perantara, kayak gitu ya. Jadi bukan kita mendahului Tuhan, tetapi memang ya seperti itu. Kalau orang didampingi kodam leluhur itu energinya berbeda. Kalau marah itu sering jadi kenyataan. Nah, seperti itu. Makanya kita jangan suka menyakiti atau melukai orang ya. Siapa tahu dia di belakang itu banyak ininya. Jadi yang mengcover atau mendampingi dia gitu loh. Ya kalau kita dalam posisi benar sih nggak apa-apa, tapi kalau kita dalam posisi salah, ya kita harus berpikir berkali-kali ya, jangan sampai kita gegabah berbuat zolim ke orang lain, kita menyakiti orang lain, berbuat zolim orang lain, kita jahat ke orang lain, jahil ke orang lain, dan itu nantinya sesuatu yang kita lakukan itu nanti berbalik ke diri kita sendiri. Ya jangan sampai seperti itu, makanya kado dalam istilah leluhur kita ataupun dalam Islam juga ada hukum tabur tuai ya. Jadi seperti itu kita harus paham ya. Jadi kita nggak gegabah untuk melakukan sesuatu hal yang negatif ke orang lain. Harus ekstra hati-hati karena semuanya akan berbalik ke diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu selain katanya itu sering menjadi kenyataan, itu yang nomor 6 itu ini biasanya kalau kodam leluhur itu sudah menyatu, itu firasatnya akan semakin tajam. Ya, jadi firasatnya. Jadi kayak misal nanti mau terjadi apa, ya kan? Terus apalagi kalau menyangkut suatu musibah atau kecelakaan, biasanya nanti ini akan terjadi ini melalui jalan ini. Nah, itu biasanya di stop. Jadi rasa kita, feeling kita itu udah ada petunjuk. Jadi udah ada firasatnya itu kuat, tajam. Jadi
kayak mau keluar, mau ke arah lewat jalan biasanya kok kayak aras-arasen gitu loh. Kayak agak-agak males gitu, agak malas keluar gitu. Itu biasanya itu diingatkan. Nah, jadi firasat itu bisa melalui mimpi ya. Jadi kita dikasih gambaran nih lewat mimpi. Mimpinya itu kan diterjemahkan. Nah, dalam mimpi itu kan dibagi 3 jenis ya. Jadi ada jam-jamnya, mana mimpi itu yang cuma sekedar mimpi biasa, mana mimpi itu yang ada maknanya, ya kan, mana mimpi itu yang diganggu oleh gangguan setan, iblis yang mengganggu kita. Nah, itu ada beberapa jenis juga. Jadi, tapi biasanya itu dikasih petunjuk itu lewat mimpi. Mimpi, terus nanti bisa juga nggak melalui mimpi, tapi melalui bentuk real. Dikasih petunjuk-petunjuk yang kita lihat dengan mata kita sendiri, tetapi itu secara tidak langsung. Tapi kita paham maksudnya apa. Nah, seperti kayak misal kita ketemu sama orang, tapi kok orangnya ngomong begini, oh itu petunjuk bagi saya supaya ini. Padahal kita nggak begitu kenal dengan orang itu. Nah, atau kita dikasih lihat apa, peristiwa apa, kejadian apa, itu suatu petunjuk buat kita. Itu semua juga perlu diterjemahkan ya. Jadi nggak real apa yang terjadi sesuai dengan yang kita lihat itu enggak. Jadi itu apa namanya? Kiasan. Jadi petunjuk itu merupakan suatu kiasan. Kayak misal mimpi, kita dikasih mimpi apa nanti yang akan datang terjadi, itu juga kiasan, perlu diterjemahkan, perlu ditafsirkan lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita udah sering mengalami itu, kita akan paham bagaimana cara menerjemahkan atau menafsirkan suatu petunjuk yang sampai ke kita. Kayak misal baik itu melalui mimpi, baik itu melalui ya Allah memberikan petunjuk secara langsung ya. Tapi itu memang kiasan, perlu diterjemahkan secara real. Nah, bisa kodam leluhur ini misal memberikan memperingatkan kita ya. Jadi memperingatkan kita itu melalui rasa kita. Jadi rasa kita itu tajam. Jadi apa namanya? Tahu gitu nanti apa yang terjadi, nanti bagaimana, apa, di mana, jam berapa itu nanti kita tahu. Kayak gitu, melalui ketajaman firasat atau rasa hati kita. Nah, itu biasanya akan lebih tajam. Nah, kalau kodam leluhur itu sudah menyatu dengan diri kita. Nah, seperti itu ya. Jadi gambarannya itu banyak, bisa melalui mimpi, bisa melalui petunjuk secara langsung, bisa melalui rasa hati kita, kata hati kita. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu biasanya bawaannya itu ini, orang yang kodam leluhur sudah menyatu itu biasanya lebih berwibawa. Kayak gitu, mempunyai wibawa yang tinggi, berwibawa atau disegani oleh orang lain, orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi ini yang ketujuh. Jadi orangnya lebih berwibawa dan disegani. Jadi biasanya orang-orang seperti ini tuh sering dijadikan pemimpin oleh lingkungan atau orang di sekitarnya. Nah, sering dijadikan pemimpin, banyak orang yang cocok ke orang tersebut. Terus juga kalau ada masalah atau perselisihan atau pertengkaran atau apa, orang itu biasanya sering dimintai nasihat atau pertimbangan atau solusi yang terbaik. Dan bisa memberikan nasihat solusi yang terbaik bagi permasalahan orang lain yang meminta bantuannya itu. Nah, biasanya seperti itu ya. Seorang yang didampingi oleh kodam leluhur yang sudah menyatu dengan dirinya. Nah, seperti itu. Jadi orangnya lebih berwibawa, berkarismatik, terus dia disegani, terus sering dijadikan pemimpin dan dimintai bantuan untuk solusi-solusi masalah-masalah atau perselisihan atau ya hal-hal yang yang terjadi di lingkungan sekitarnya atau masyarakat sekitarnya. Jadi sering dimintain solusinya, petunjuknya, saran, nasihat, solusinya gitu kan. Biasanya seperti itu. Makanya orang-orang seperti itu sering dijadikan pemimpin. Ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah orang-orang seperti ini biasanya mempunyai daya pengasihan yang tinggi. Jadi daya tariknya tinggi. Nah, ini juga hati-hati, kita harus bisa mengendalikan ini. Ya, terutama bagi orang yang sudah berkeluarga ya, kita harus bisa mengendalikan ini. Karena dengan daya pengasihan yang tinggi, daya tarik yang tinggi, kalau kita nggak bisa menjaga itu ya,
itu juga nanti akan beresiko. Kayak misalnya contoh kita punya daya tarik yang tinggi nih, pengasihan yang tinggi, daya tariknya kuat. Nah itu kita biasanya sisi positifnya kita mempunyai banyak teman, terus kita gampang bergaul dengan orang lain, teman kita itu di mana-mana ada. Terus dalam hal karir atau perkembangan dengan klien itu juga bagus. Ya dalam hal karir kita ataupun kita berkomunikasi dengan orang-orang yang setara, sama-sama, seperti kita ataupun dengan atasan-atasan kita, kayak bos-bos kita. Nah, itu biasanya bagus komunikasinya. Nah, jadi, mempunyai daya pengasihan yang tinggi, daya tarik yang tinggi. Nah, tapi di sini kita juga harus hati-hati, jangan dipakai untuk hal-hal yang negatif ya, jadi nanti tambah ribet kita. Jadi, apa namanya, bukan membantu permasalahan kita, tapi menambah masalah. Ya kayak misal kita, terlalu berlebihan nih, perhatian sama orang lain, kita baik ke orang lain, ya, kita baik, kita ramah, kita deket ke orang, tapi orang itu nanti, apa ya, penerimaannya beda, dikirain kita suka. Nah, kayak gitu kan. Jadi orang itu ngejar-ngejar kita, itu hati-hati sekali kalau di sini ya. Kita harus benar-benar bisa menjaga, apa ya, mana yang sebaiknya harus kita lakukan dan mana hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, karena itu nanti efeknya ke kita juga kalau kita, apa, kita baik ke orang yang berlebihan, kayak misal, takutnya terjadi salah paham, jadi dikira, kita suka ke mereka, terus karena ini kan daya tariknya tinggi, jadi kita nggak ngomong apa-apa, kita hanya melihat menatapnya saja, itu orang juga sudah tertarik, gitu. Seperti itu, tapi ini hati-hati banget di sini, itu sangat, kalau disalahgunakan itu nanti beresiko dan, mengganggu kita sebenarnya nanti kalau disalahgunakan gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang ngejar-ngejar kita nanti, nah seperti itu, yang tertarik ke kita. Makanya harus digunakan sebagaimana mestinya, jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Jadi orang yang sudah menyatu dengan kodam leluhur itu biasanya mempunyai daya pengasihan atau daya tarik yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya itu nomor 9, selain mempunyai daya tarik yang tinggi atau pengasihan yang tinggi, itu biasanya mempunyai, ini apa, daya sembuh. Jadi mempunyai daya sembuh yang tinggi. Orang-orang seperti ini biasanya jarang sakit, ya. Kalau sakit biasanya ya cuma masuk angin, sakit capek biasa, ya sakit-sakit yang ringan, flu, batuk biasa gitu. Tapi jarang sakit yang berat-berat. Kalaupun sakit itu pun cepat, penyembuhannya cepat. Jadi dirinya sendiri sudah bisa menyembuhkan otomatis dengan sendirinya tanpa kita harus berobat ke dokter, tanpa kita harus, kontrol ini itu bisa menyembuhkan, proses penyembuhan diri sendiri itu bisa, biasanya. Dan orang-orang seperti ini biasanya jarang sakit ya. Sakit ya cuma capek, letih gitu aja, istirahat juga sembuh lagi. Nah, seperti itu biasanya. Dan ini juga mempunyai daya sembuh yang tinggi. Kalau misal dia dimintain tolong, ada temennya atau saudara atau siapa yang sakit, nggak sembuh-sembuh atau apa gitu, itu biasanya tahu gitu loh. Nggak belajar, mungkin tanpa belajar tapi bisa tahu, oh ini penyakitnya ini, sebabnya ini, pengobatannya ini, jangan makan ini, harus banyakin makan ini. Nah, itu tahu. Baik itu, penyakit yang secara medis ataupun secara non medis. Ya, jadi penyakit-penyakit yang itu divonis secara medis, secara fisik ya, ilmu kedokteran, dan penyakit-penyakit yang non medis, yang bukan karena, medis. Nah, itu biasanya paham. Kalau kodam leluhur itu sudah menyatu dengan kita, ya meskipun kita nggak belajar, kita tahu, oh ini sakitnya kayak misalnya contoh, penyakit non medis, misal sudah ke dokter tapi aman nggak ada penyakitnya. Nah, terus mungkin nanya ke seseorang dan dia punya kodam leluhur yang sudah menyatu. Nah, terus tahu bagaimana ini sebabnya apa? Oh, ini berarti kita bisa nge-revel ke belakang apa yang dia lakukan sebelumnya. Mungkin dia pernah melakukan menyakiti orang lain. Nah, dan orang yang disakiti itu orang yang dekat dengan Tuhan. Dia sering berpuasa, sering beribadah, sering sholat
tahajud, mempunyai kedekatan khusus dengan Tuhan. Nah, dia berdoalah. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah orang yang tersakiti dan teraniaya. Orang yang hatinya terluka, tersakiti dan dianiaya, meskipun itu adalah doa yang negatif sekalipun, itu lebih disukai oleh Allah dan lebih didengarkan, lebih dikabulkan oleh Allah. Nah, ini makanya kita hati-hati. Kita bisa ngeref ke belakang apa yang dia lakukan sebelumnya, apakah dia pernah menyakiti hati orang lain dan orang lain itu dekat dengan Tuhannya, rajin beribadah, rajin berpuasa, dan dia berdoa hal yang negatif karena hatinya tersakiti, terluka, kan pasti doanya negatif dong. Ya, manusia ya, kita kan manusia itu ya wajar ya. Itu doanya negatif kalau orang tersakiti, nggak ada orang terluka, tersakiti, terus doanya positif, kan jarang, meskipun ada, tapi itu kan nggak semuanya, itu orang-orang tertentu yang bisa seperti itu ya kesabarannya. Jadi orang yang tersakiti itu biasanya doanya negatif. Doa negatif itu dikabulkan oleh Allah, maka jadilah suatu penyakit. Jadi selagi orang itu yang disebabkan oleh non medis itu ya, karena rasa sakit hati, selagi dia tidak meminta maaf kepada orang yang dia sakiti, maka sakitnya nggak akan sembuh. Tapi kalau dia meminta maaf dengan tulus dan ikhlas ke orang yang dia sakiti, dan orang yang disakiti itu memaafkannya, itu sakitnya bisa sembuh. Dan ini banyak yang terjadi seperti itu. Ini salah satu contoh yang non medis ya. Jadi kita nggak ngomong santet, tenung atau yang lain ya. Teluh itu enggak. Jadi dari sikap kita lah. Makanya kita jangan mudah untuk menyakiti orang lain, melukai atau menjahili orang lain. Nah, siapa tahu orang yang kita jahilin dia deket dengan Tuhannya ya. Nah, itu nanti akan berbalik ke diri kita atau enggak ke keluarga kita atau ke anak-anak kita. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mempunyai daya sembuh yang tinggi. Ya, nomor 9, baik ini penyakit medis ataupun non medis, kita bisa tahu penyebabnya apa dan pengobatannya caranya bagaimana. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu jika seseorang didampingi kodam leluhur, itu yang ke-10 ini yang apa ya, paling apa namanya tuh, yang sangat pokok sekali. Itu kita bisa menembus ke alam astral. Ya, jadi itu ya cenderung karena orang yang sudah didampingi kodam leluhur itu cenderung untuk mata hatinya, mata batinnya, alam gaib, gerbang gaibnya itu terbuka. Mata hatinya itu terbuka. Pintu gerbang gaibnya itu sudah terbuka. Jadi bisa menembus ke alam lain. Bisa menembus ke alam astral, ke alam gaib, ke alam halus. Nah, itu bisa menembus ke sana dan bisa berinteraksi dengan mereka. Jadi kayak misalnya kita lewat ke suatu tempat tertentu. Kok di sini angker ya, di sini kok rasanya kayak nggak enak ya. Nah, itu berarti ada aura negatif di situ. Tapi kita sampai ke suatu tempat tertentu kok terasa nyaman, terasa sejuk, damai, berarti energinya positif. Dan kita tahu apa yang ada di situ, gitu loh. Kayak misal kita masuk ke rumah orang yang gimana, kita atau pergi ke suatu tempat apa, di situ itu ada apa aja gitu loh, yang tidak terlihat oleh mata fisik kita ya, tapi kita bisa melihatnya dengan mata hati kita, dengan batin kita. Kayak misal penunggunya yang tinggal di situ siapa, makhluk astralnya, terus dia bagaimana, dia baik atau jahat, dia suka iseng mengganggu orang lain atau enggak, atau ya selagi manusia itu nggak mengganggu mereka, ya mereka nggak bakalan mengganggu balik. Ada juga yang seperti itu. Ada juga makhluk halus yang jahil, suka ngejailin manusia, kayak gitu, suka mengganggu manusia. Ada yang baik juga, ada yang mereka suka bisa menolong manusia juga. Jadi bermacam-macam ya, makhluk halus itu bermacam-macam, sama kayak kita manusia. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang suka jahil, ada yang dia diem aja, kalau nggak diganggu ya dia nggak akan bersikap yang lain-lain kayak gitu, kecuali kalau udah terusik duluan. Seperti itu, ada juga seperti itu. Jadi karakternya itu juga bermacam-macam ya makhluk halus itu. Jadi sama kayak kita manusia lah, kayak gitu, bermacam-macam, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang jahil, ada yang apa adanya kayak gitu kan. Nah, jadi itu ya 10 ciri-ciri atau tanda-tanda
kodam leluhur itu sudah menyatu dan mendampingi diri seseorang. Nah, sebenarnya itu ciri-cirinya banyak ya, tapi di sini kita hanya sedikit aja ya, 10 aja. Nah, terus kodam itu juga bermacam-macam, ada kodam itu harimau putih, harimau belang, atau ada belang-belang. Harimau itu juga kan bermacam-macam, ada yang harimau putih, ada yang macan tutul gitu ya, yang tutul, ada yang bergaris, ya bermacam-macam lah seperti itu ya. Jadi di sini itu ya yang kita bahas. Jadi kodam leluhur itu mempunyai ciri-ciri kalau sudah menyatu dengan diri seseorang. Jadi kalau kita melihat ada teman atau saudara kita yang mempunyai ciri-ciri seperti itu biasanya mungkin kodam leluhurnya sudah menyatu dengan dirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar sangat kontrol emosi kita supaya apa yang kita omongan, kita sampaikan, apalagi di saat emosi itu jangan ini ya, jangan sampai keluar sumpah serapah kita karena itu berbahaya nanti. Ya, baik ya kasihan lah ya ke orang yang kita ini sumpah serapahin, nanti akan mengalami hal yang negatif dari apa yang kita ucapkan. Makanya kita harus benar-benar belajar menjaga emosi kita, mengendalikan emosi kita, bahwa eh, Allah juga sudah menyampaikan ya bahwa sebenarnya musuh yang paling nyata itu adalah hawa nafsumu sendiri. Maka kendalikanlah emosi kita ya supaya lebih baik nanti kehidupan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi sementara itu yang saya sampaikan ya pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.